Apa yang bakal kamu lakuin kalau kamu ketemu sama seorang cowok random pas lagi berkunjung ke rumah mantan istri kamu? Itulah yang dialami oleh Minchul saat dia pulang ke rumah dan bertemu dengan Taeha di sana. Minchul jelas aja kaget karena dia sama sekali nggak nyangka ada laki-laki lain di rumah itu selain dirinya. Malam itu saat Taeha mendapat pesan dari Lee Jae yang ngabarin kalau Minchul dan Ari lagi berantem, Taeha memutuskan untuk menginap di rumah Haesu. Meski Haesu nggak merasa keberatan, tapi entah kenapa dia ngerasa malu karena Haesu ngira kalau Taeha bakal ngajak dia having fun together. Mendengar hal itu, Taeha seketika tertawa dan berkata kalau dia cuma pengen ngobrolin banyak hal sama Haesu. Taeha bahkan udah membawa baju ganti dan berniat cuti kerja esok hari. Which is, hal itu emang udah direncanakan oleh Taeha. Saat mereka hendak tidur, Taeha bertanya kenapa Haesu nggak mengganti bajunya. Haesu bilang kalau dia nggak punya piyama dan baju yang biasa ia kenakan sudah lusuh. Rupanya, Haesu sengaja nggak mengganti baju karena dia takut jika Taeha nggak menyukainya. Taeha nampak terkesiap karena Haesu ternyata memikirkan perasaannya. Taeha kemudian meminta Haesu mengganti pakaiannya seraya bilang kalau dia menyukai Haesu bukan karena penampilan atau pakaiannya. Di masa lalu, Taeha ternyata pernah bertemu dengan Haesu. Kala itu, hujan turun deras dan Haesu nampak basah kuyup kehujanan. Penampilan Haesu juga sedikit memprihatinkan, dengan sandal yang rusak dan memar di kakinya. Meski begitu, Taeha nampak tertarik pada Haesu dan bertekad untuk melindunginya. Hari itu, Lee Jae nampak mengawasi Minchul yang berniat pulang ke rumah saat cuti kerja setengah hari. Lee Jae langsung mengirim pesan pada Taeha yang sepertinya tengah merencanakan sesuatu dengan menyiapkan beberapa hal selagi Haesu pergi bekerja. Sementara itu, Minchul yang mengira kalau Haesu lagi sakit, sontak aja menjadi kaget saat menemukan barang-barangnya telah dibuang oleh Haesu. Minchul makin kaget saat bertemu dengan Taeha yang lagi nyantai di rumah Haesu. Pada momen itu, Taeha menunjukkan gestur kalau dia abis having fun together with Haesu. Which is, hal itu sontak aja bikin Minchul murka dan menghajar Taeha. Untuk sesaat, Taeha membiarkan Minchul memukulnya, tapi ia lantas bangkit dan dapat dengan mudah menjatuhkan Minchul seraya bilang kalau dia udah ngasih kesempatan sama Minchul. Di waktu yang bersamaan, Lee Jae muncul dan langsung membekuk Minchul. Lee Jae kemudian mengusir Minchul dari sana, tapi Minchul bersikeras menanyakan tentang Haesu. Rupanya Minchul mengira kalau Taeha dan Lee Jae adalah penagih utang, tapi Lee Jae malas menjelaskan apapun pada Minchul dan malah menyuruh Minchul untuk melunasi semua utangnya. Gak cuma itu, Lee Jae juga bilang kalau Haesu nggak ada di sana dan nyuruh Minchul segera mencarinya jika Minchul nggak ingin bosnya menemukan Haesu dan merebut wanita itu darinya. Minchul lantas pergi dari sana berniat mencari Haesu, tapi dia nggak tahu mesti mencarinya di mana. Namun, melihat keberadaan Taeha di sana, Minchul merasakan firasat buruk yang mengganggunya dan ia tahu kalau ia harus segera menemukan Haesu. Meski begitu, entah kenapa langkahnya malah membawanya kembali ke apartemen Ari. Ari nampak kaget saat melihat Minchul yang babak belur dan menanyakan apa yang terjadi. Namun, alih-alih menjelaskan situasinya, Minchul malah menarik Ari ke dalam pelukannya, seolah mencari ketenangan dari kekacauan yang baru dialaminya. Minchul mencoba mencari kehangatan dan kenyamanan pada Ari, menunjukkan betapa kacau dan emosional dirinya saat itu. Namun, bayangan Taeha yang mungkin telah memaksa Haesu melayaninya terus terlintas di benaknya. Minchul berpikir kalau kali ini Haesu mungkin tak dapat melawan dan terpaksa menyerahkan dirinya kepada Taeha yang Minchul kira adalah seorang penagih utang. Minchul menjadi semakin jengkel, apalagi tatapan Taeha menyiratkan kalau dia udah berhasil merebut Haesu darinya. Sementara itu, Lee Jae yang nampaknya udah maklum sama kelakuan Taeha, lantas menanyakan apa yang akan Taeha lakukan selanjutnya. Lee Jae bilang kalau Haesu mungkin akan merasa sangat kecewa dan meninggalkan Taeha jika ia mengetahui jati diri Taeha sebagai pewaris perusahaan yang kaya raya. Gak cuma itu, Lee Jae juga mengingatkan pada Taeha tentang betapa kuatnya ikatan emosional antara pasangan yang sudah pernah menikah sebelumnya. Jika melihat bagaimana reaksi Minchul barusan, ia menyadari kalau Minchul jauh di dalam lubuk hatinya masih mencintai Haesu dan peduli padanya. Taeha ternyata juga menyadari hal itu dan berpikir apakah lebih baik jika dia menyingkirkan Minchul dari hidup Haesu selamanya. Namun Taeha tak sampai hati melakukannya, bukan karena kasihan pada Minchul, tapi karena ia ingin tahu apakah Haesu masih memiliki perasaan pada Minchul dan mengkhawatirkan pria itu. Gak lama kemudian, Haesu pulang ke rumah dan nampak kaget saat menemukan rumahnya dalam keadaan berantakan. Haesu bergegas mengecek keadaan Taeha dan menemukan Taeha yang wajahnya udah babak belur. Haesu makin shock saat Taeha bilang kalau dia abis berantem sama Minchul. Di sisi lain, Taeha ngerasa miris melihat ekspresi Haesu saat dia bilang kalau dia tadi menghajar Minchul. Taeha mengira kalau Haesu masih mencintai Minchul dan mengkhawatirkan pria itu,
Tapi secara nggak terduga, Haiso tiba-tiba memeluk Taeha dengan erat karena Haiso ternyata mencemaskan Taeha. Haiso mengira kalau Taeha adalah anak baik yang penurut, yang selalu aja jadi sasaran perundungan, walau pada kenyataannya Taeha memang membiarkan orang lain memukulnya. Taeha sengaja membuat dirinya terluka agar Haiso memperhatikannya dan melupakan Minchul. Maka dari itu, saat Haiso menunjukkan kalau dia memang benar-benar peduli pada dirinya, Taeha jelas aja ngerasa seneng banget. Taeha lantas mendekap Haiso dengan erat seraya merengek kesakitan, supaya Haiso jadi lebih perhatian sama dia. Haiso berniat mengobati memar di wajah Taeha, tapi saat ia mendekat, Taeha justru menahan tangannya. Tatapannya dalam, penuh dengan emosi yang selama ini ia pendam. Tanpa mengatakan apapun, Taeha menarik Haiso ke dalam pelukan, membuat Haiso terperangkap dalam suasana yang tiba-tiba menjadi begitu intens. Alih-alih membiarkan Haiso fokus pada lukanya, Taeha menunjukkan rasa sayang dan kerinduannya yang kuat, membuat Haiso terdiam dan tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Pada momen berikutnya, Haiso nampak mengambil inisiatif, menghujani Taeha dengan ciuman dan kecupan lembut seraya berkata kalau dia udah bersih. Tanpa pikir panjang, Taeha langsung menarik Haiso ke dalam dekapannya dan mereka kemudian menghabiskan malam penuh kehangatan, persis seperti yang dibayangkan oleh Minchul. Keesokan harinya, Taeha bersiap untuk berangkat kerja dan mengenakan pakaiannya. Taeha yang terbiasa memakai dasi sendiri, tiba-tiba ingat kalau dia lagi di rumah Haiso dan berniat memanfaatkan kesempatan untuk bermanja-manja dengan Haiso. Taeha pun meminta tolong pada Haiso untuk memakaikan dasi, which is hal itu malah bikin mereka kelihatan kayak pasangan suami istri. Tapi secara nggak terduga, Haiso malah menanggapi hal itu dengan dingin, seraya menyuruh Taeha menikah dengan wanita yang ia cintai. Mendengar hal itu, Taeha seketika menjadi bad mood karena ucapan Haiso telah menghancurkan hatinya. Saat di kantor, Taeha sengaja menjaga jarak dari sekretarisnya karena wangi parfum wanita itu terlalu menyengat hingga menempel pada pakaiannya dan bikin Haiso jadi overthinking. Di waktu yang bersamaan, Taehi tiba di sini dan menyadari kalau sekretaris itu sengaja menyemprotkan parfum yang sangat banyak untuk menarik perhatian Taeha. Taehi lantas beralih ke Taeha dan secara terang-terangan mengejek wajah Taeha yang babak belur. Rupanya, Taehi bertekad untuk mencari tahu tentang kekasih yang diam-diam disembunyikan oleh Taeha. Pengawalnya menyarankan agar Taehi mengutusnya untuk memata-matai Taeha. Tapi Taehi memperingatkan kalau Taeha memiliki insting yang sangat bagus layaknya binatang buas. Mereka nggak bisa terang-terangan mengonfrontasi Taeha karena pemuda itu sangat berbahaya. Meski demikian, Taehi mempunyai cara untuk mendapatkan informasi yang ia inginkan tanpa Taeha menyadarinya. Sementara itu, beberapa karyawan wanita nampak membicarakan Taeha karena dia sangat tampan dan berwibawa. Mereka berpikir kalau Taeha adalah seorang playboy yang terlibat dengan banyak wanita yang pada akhirnya akan menikah dengan putri dari keluarga konglomerat yang selevel dengannya. Walau demikian, keberadaan Taeha di kantor mereka benar-benar membawa angin segar dan bikin mereka lebih semangat pergi ke kantor demi melihat Taeha yang gantengnya nggak ngotak. Di sisi lain, Wah Jung nampak menyadari kehadiran seorang pria yang sedari tadi memperhatikan Haiso. Pria itu lantas bertanya pada Wah Jung tentang Haiso, tapi Wah Jung menegaskan kalau Haiso sudah punya pacar dan meminta pria itu untuk pergi dari sana. Wah Jung tadinya ingin memberitahu Haiso tentang pria itu karena pria itu terlihat sangat mencurigakan. Tapi Haiso sepertinya sedang berbahagia karena akhir-akhir ini Haiso menjadi lebih ceria dan dia juga sering mengenakan pakaian baru. Wah Jung yang mengira kalau Haiso pacaran dengan Taeha, lantas mengusulkan agar Haiso memberikan hadiah untuk Taeha sebagai balasan, karena Taeha sudah menghadiahkan banyak hal untuk Haiso. Pada momen itu, Haiso seketika menyadari kalau dia belum memberikan apapun pada Taeha, padahal dia sudah menerima banyak hal dari Taeha. Taeha nggak cuma memberinya hadiah, tapi juga kasih sayang dan kehangatan yang begitu intens. Setelah pulang kerja, Haiso pun bergegas pergi ke toko pakaian di mana ia membelikan sebuah kemeja untuk Taeha. Haiso berharap Taeha akan menyukai hadiah darinya, karena dia nggak tahu selera atau kesukaan Taeha. Di tempat lain, Taehi diam-diam mencari informasi tentang Taeha dengan bertanya kepada teman-teman kampus Taeha. Taehi berpura-pura bekerja di perusahaan agensi dan ingin mengetahui apakah Taeha pernah terlibat dengan seorang wanita. Mereka mengakui kalau Taeha sangat populer di kampus karena ketampanan dan postur tubuhnya yang bagus, tapi mereka sama sekali nggak mengenal Taeha. Di kampus, Taeha sangat tertutup bahkan jarang bergaul dengan teman-teman kampusnya, which is hal itu bikin mereka mikir kalau Taeha mungkin adalah seorang trainee yang akan debut menjadi seorang idol atau aktor. Selain itu, mereka juga nggak pernah melihat Taeha terlibat dengan siapapun karena Taeha adalah seorang penyendiri. Pada akhirnya, Taehi nggak mendapat informasi apapun dan berniat mencari tahu tentang kehidupan Taeha saat di SMA. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, Haiso menyadari kalau seorang pria sejak tadi mengikutinya. Haiso yang ketakutan lantas mengirim pesan pada Taeha, meminta Taeha untuk segera datang menjemputnya. Haiso lantas bertanya kepada pria itu, kenapa dia mengikutinya? Pria itu menjawab kalau dia cuma pengen tahu nomor telepon Haiso, berharap dapat mengenal lebih dekat.
Tapi pria itu seketika menjadi jengkel dan berniat melakukan hal yang tidak pantas pada Haesu saat Haesu bilang kalau dia nggak tertarik padanya. Haesu berusaha melawan dengan mengatakan kalau dia udah punya pacar yang jauh lebih tampan dan lebih muda darinya. Di waktu yang bersamaan, Taeha akhirnya datang dan langsung mengklaim Haesu sebagai kekasihnya di hadapan pria itu. Haesu lantas merangkul lengan Taeha dan mengajak Taeha untuk segera pergi dari sana. Sebelum pergi, Taeha sempat menatap tajam ke arah pria itu, membuat pria itu nampak bergidik ketakutan. Haesu lantas berterima kasih pada Taeha karena bersedia datang lebih cepat untuk menolongnya. Tapi secara nggak terduga, Haesu malah memberi Taeha sedikit uang untuk membeli camilan. Taeha cuma bisa tersenyum getir saat Haesu memberinya uang, hanya karena ia tergesa-gesa datang sesuai permintaannya. Padahal, Taeha rela melakukan apa aja demi Haesu. Setibanya di rumah, Haesu langsung memberikan hadiah itu kepada Taeha, seraya berkata kalau dia ngerasa seneng banget bisa bertemu dengan Taeha, meski cuma sebentar. Haesu yang mengetahui kalau Taeha bergegas pergi untuk menolongnya padahal masih jam kerja, lantas meminta Taeha untuk segera kembali, karena dia nggak ingin menyita waktu Taeha lebih lama. Taeha sepertinya berniat mengatakan sesuatu pada Haesu, tapi Haesu sudah keburu masuk ke dalam rumah. Gak lama kemudian, Taeha dan Lee Jae berhasil menangkap pria yang tadi hendak bersikap tidak pantas pada Haesu, dan berniat memberikan pelajaran kepada pria itu. Saat Lee Jae mengecek ponsel pria itu, ia menemukan banyak sekali foto-foto wanita yang diambil tanpa izin, termasuk foto Haesu. Taeha yang jengkel lantas menghajar pria itu dan menghancurkan ponselnya. Lee Jae sebenarnya menawarkan diri untuk mengurus pria itu sendirian, sehingga Taeha nggak perlu turun tangan untuk hal-hal sepele seperti itu. Tapi Taeha bilang kalau menyerahkan urusan itu kepada orang lain justru akan lebih berbahaya daripada melakukannya sendiri. Gak cuma itu, Taeha juga nyuruh Lee Jae untuk selalu mengawasi dan melindungi Haesu saat dia tak berada di sisinya. Taeha sepertinya sudah menyadari kalau Taehi diam-diam sedang menyelidikinya. Malam itu, Taeha masih ngerasa uneasy meski ia sudah menghajar pria itu habis-habisan. Masih ada ketakutan dalam diri Taeha kalau Haesu akan meninggalkannya dan memilih untuk kembali pada Haesu. Rasa takut akan kehilangan Haesu begitu menguasai Taeha, hingga Taeha rela melakukan apa saja demi mengklaim Haesu menjadi miliknya sepenuhnya. Dan selamanya, Taeha bahkan tak dapat mengenyahkan Haesu dari benaknya, padahal ia masih harus menyelesaikan pekerjaannya di kantor. Taeha memutuskan untuk kembali menemui Haesu. Tak peduli hujan deras yang mengguyur malam itu, Taeha harus memastikan bahwa Haesu hanya memikirkannya dan hanya peduli padanya. Haesu terkejut ketika Taeha muncul dalam keadaan basah kuyup. Tanpa berkata apapun, Taeha langsung menariknya ke dalam pelukan, menunjukkan betapa kacaunya perasaan yang sedang ia rasakan. Haesu bisa merasakan bagaimana tubuh Taeha bergetar, seolah ia baru saja melalui sesuatu yang berat. Alih-alih menjelaskan situasinya, Taeha malah memeluk Haesu semakin erat, seakan takut kehilangan wanita itu. Kedekatan mendadak itu membuat Haesu menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi, apalagi Taeha nampak begitu tergesa-gesa, penuh emosi, dan sulit mengendalikan dirinya. Momen di antara mereka menjadi semakin intens. Tatapan Taeha penuh rasa rindu dan gejolak yang menekan dada Haesu, membuat napasnya ikut tertahan. Tanpa sadar, keduanya terperangkap dalam suasana yang begitu hangat dan memabukkan, hingga dunia di sekitar mereka seperti lenyap. Haesu mendongak dan melihat bagaimana wajah Taeha dipenuhi emosi yang campur aduk antara kelegaan, kerinduan, dan juga perasaan yang selama ini tak pernah ia ucapkan. Menyadari betapa kuatnya perasaan itu, Haesu akhirnya merengkuh Taeha lebih erat, membiarkan dirinya larut dalam kedekatan tersebut. Tak butuh waktu lama hingga mereka saling membuka diri sepenuhnya, membiarkan keintiman itu tumbuh dengan cara yang alami. Mereka berbagi kehangatan dan perasaan yang selama ini dipendam terlalu dalam, hingga akhirnya hanyut dalam kebersamaan yang begitu intens namun lembut. Pada saat itulah Haesu mengaku bahwa selama ini ia sering memikirkan Taeha. Pengakuan itu membuat keduanya semakin dekat, menyingkap rasa yang sebenarnya telah lama terpendam. Taeha menenangkan Haesu, mengatakan bahwa apa yang mereka jalani bukanlah sesuatu yang harus disesali karena mereka sama-sama merasakan hal yang sama. Taeha kemudian menggoda bahwa jika mereka sering bertemu seperti ini, mungkin Haesu akan bosan. Tapi Haesu segera menepisnya, memastikan bahwa ia takkan pernah bosan berada di sisi Taeha. Kata-kata itu seketika menciptakan senyum di wajah Taeha sebelum akhirnya ia mencium Haesu dengan penuh rasa sayang dan kerinduan. Saat Haesu berkata bahwa ia ingin Taeha menginap setiap malam dan membawa seluruh barang-barangnya, ekspresi Taeha langsung berubah. Ada kelegaan, ada rindu, dan ada gejolak yang selama ini ia pendam. Tanpa sadar, ia memeluk Haesu dengan lebih erat, membuat Haesu hampir kehilangan keseimbangan karena betapa kuatnya perasaan yang dipancarkan pemuda itu.
Kedekatan mereka tumbuh semakin dalam, bukan dengan gerakan yang terburu-buru, melainkan dengan intensitas emosional yang membuat napas Haisu ikut tercekat. Rasa hangat itu begitu kuat, begitu memabukkan, hingga Haisu merasa seolah-olah tubuhnya melemah saat berada dalam dekapan Taeha. Taeha tersenyum kecil, senyum yang penuh rasa sayang dan kepuasan tersendiri, seakan ucapan Haisu barusan adalah hal yang selama ini ia tunggu. Haisu hampir tidak bisa menggerakkan dirinya karena tubuhnya benar-benar diliputi kelelahan dan rasa lega yang bercampur menjadi satu, sementara Taeha tetap memeluknya dengan tatapan yang lembut dan penuh cinta. Taeha kemudian meminta Haisu berjanji untuk selalu menghubunginya kapanpun ia membutuhkannya di sisinya. Taeha ingin agar Haisu selalu menghubunginya, gak hanya saat ia berada dalam bahaya, tapi juga saat Haisu merasa cemas atau saat Haisu merindukannya. Haisu berjanji kalau dia bakal terus menghubungi Taeha, asalkan Taeha juga berjanji untuk gak lagi terlibat perkelahian dengan orang lain, hingga terluka. Namun, Taeha sepertinya nggak bisa menepati janji tersebut, karena di masa lalu, satu-satunya cara untuk mendapatkan perhatian Haisu adalah dengan membuat dirinya terluka. Haisu dan Taeha lantas terlelap dalam dekapan kehangatan yang menyelimuti mereka, meski hujan deras masih mengguyur malam itu. Beberapa hari kemudian, Taeha nampak mengenakan kemeja yang dibelikan oleh Haisu. Taeha pun menanyakan pendapat Lee Jae mengenai kemeja itu, dan Lee Jae cuma bisa bilang kalau kemeja itu cocok dikenakan oleh Taeha, meskipun Taeha beneran kelihatan seperti rentenir saat memakai kemeja itu. Di sisi lain, Min Chul lagi hangout bersama para koleganya saat bosnya tiba-tiba mendapat panggilan telepon dan berjalan menjauh dari mereka untuk menerima telepon itu. Dari gelagatnya, si bos nampak mendapat panggilan telepon dari seseorang yang sangat penting, sampai-sampai dia membungkuk dan berbicara dengan sangat sopan. Rupanya, si bos merupakan bawahan Taeha yang diperintahkan untuk merekrut Min Chul agar Min Chul bisa bekerja di perusahaan mereka. Sementara itu, Haisu nampak memikirkan tentang hubungannya dengan Taeha yang kali ini mulai melibatkan perasaan. Haisu menyadari kalau dia mulai tertarik pada Taeha seperti ketertarikan seorang wanita kepada lawan jenisnya. Haisu mulai terbiasa dengan kehadiran Taeha di sisinya dan merasa begitu kehilangan saat Taeha pergi atau nggak memberi kabar apapun. Namun, Haisu menyadari kalau melanjutkan hubungan mereka justru akan lebih merugikan bagi Taeha karena ia masih muda, tampan, dan bisa mendapatkan wanita manapun yang jauh lebih baik darinya. Wah, Jung bilang kalau Taeha mungkin adalah seseorang yang bekerja untuk mencari kesenangan dengan para wanita. Apalagi Haisu juga mengakui kalau Taeha sangat terampil saat mereka main bareng dan mengetahui persis bagaimana cara menyenangkannya while they're having fun together. Tapi entah kenapa, memikirkan Taeha melakukan hal itu bersama wanita lain malah membuatnya merasa begitu sakit hati. Haisu menjadi teringat masa lalu saat seseorang memberitahunya kalau dia adalah penyebab kemalangan di hidup Min Chul. Orang itu berkata kalau Min Chul adalah pemuda tampan yang disukai oleh banyak wanita, tapi ia memilih bertahan untuk tetap berada di sisi Haisu yang miskin sejak lahir. Pada suatu momen, Min Chul juga pernah menyalahkan Haisu atas semua penderitaan yang ia alami dalam hidupnya. Kala itu Haisu takut kehilangan Min Chul, sehingga ia tak mengatakan apapun. Tapi seiring bertambahnya usia, meski hidupnya nggak banyak berubah, Haisu bertekad untuk menjalani semuanya dengan cara yang berbeda. Saat ini, Haisu ingin mengambil langkah berani untuk memulai semuanya dari awal, untuk menata hidupnya kembali, sekalipun ia harus bekerja keras membanting tulang. Haisu bertekad untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya bersama Taeha, karena ia nggak sanggup membayangkan Taeha berpaling kepada wanita lain. Keesokan harinya Taeha nampak pergi ke toko perhiasan mewah untuk membeli sebuah cincin. Hanya dengan melihat dan memegangnya sekilas, Taeha dapat mengetahui kalau cincin itu akan sangat pas di jari Haisu, karena sebelumnya ia pernah mengukur jari Haisu saat menggenggam tangannya. Di sisi lain, Lee Jae lagi-lagi nggak habis thinking dengan kelakuan Taeha yang tiba-tiba aja jadi sering menghamburkan uang untuk membeli banyak cincin. Bukan sekedar cincin, tapi cincin buat Haisu. Anehnya, Taeha malah nggak memberikan cincin-cincin itu pada Haisu, tapi masih terus membelinya. Sementara itu, Ari nampak kepikiran karena Min Chul akhir-akhir ini kembali berhati-hati. Padahal beberapa waktu lalu, ia sempat bersikap ceroboh, seolah-olah tak memedulikan apapun. Meski begitu, Ari takut jika terjadi sesuatu, sehingga dia memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan. Alih-alih merasa senang karena nggak hamil, Ari malah kelihatan jengkel karena ia ternyata mengharapkan dirinya hamil. Temennya sampai heran atas sikapnya tersebut, apalagi Ari juga mulai berubah sejak ia menjalin hubungan dengan Min Chul. Temannya berusaha menasihati Ari, tapi Ari malah semakin jengkel dan lantas pergi gitu aja. Malam harinya, Taeha nampak sedang menunggu Haisu pulang kerja, sambil berkirim pesan lucu supaya nggak bosen. Pada momen itu, Haisu bercerita tentang sebuah kisah hantu di motel tempatnya bekerja. Suatu malam, seorang pria paruh baya datang ke motel itu
dalam keadaan setengah mabuk. Pria itu hendak membangunkan Haisu yang ketiduran di meja resepsionis, tapi seseorang menghentikannya. Detik berikutnya, pria itu tiba-tiba udah menaiki sebuah mobil mewah, lalu dibawa ke hotel bintang 5 dan menginap di sana. Di sisi lain, Haisu akhirnya bangun saat seorang pelanggan datang dan memesan 2 kamar yang tersisa. Pelanggan itu nggak lain adalah Taeha, tapi pria yang mabuk tadi mengira kalau Taeha adalah hantu karena perawakannya yang tinggi, menjulang, mengenakan pakaian serba hitam dan kulit wajahnya nampak begitu pucat. Selain itu, Taeha juga sangat tampan dan memancarkan aura yang begitu memikat, yang mustahil dimiliki oleh manusia biasa. Keesokan harinya, pria yang mabuk tadi lantas menceritakan semuanya kepada sang pemilik motel, hingga cerita itu sampai kepada Haisu. Rupanya, Taeha nggak hanya rajin membeli bunga di toko bunga tempat Haisu bekerja, tapi ia juga sering datang ke motel, hanya untuk memesan kamar saat Haisu bekerja sebagai resepsionis. Namun, kala itu Haisu terlalu sibuk memikirkan Minchul, sampai-sampai ia nggak pernah melirik atau memperhatikan Taeha yang selalu datang hanya untuk menemuinya dan memastikan keadaannya. Selama ini, Taeha ternyata diam-diam memperhatikan Haisu yang selalu nampak murung dan kelelahan karena bekerja keras membanting tulang demi membayar utang-utangnya. Bahkan di tengah kesibukannya, Haisu masih sempat memikirkan Minchul, menyiapkan makanan untuknya dan menanyakan keadaannya. Tapi apa balasan Minchul padanya? Minchul malah marah-marah nggak jelas dan menyalahkan Haisu atas keterpurukan yang mereka alami. Taeha nyaris tak dapat menahan amarahnya saat Haisu menangis gara-gara Minchul. Pada momen itu, Taeha pun bertekad untuk membalas Minchul karena Minchul telah membuat Haisu menderita. Taeha berniat menyingkirkan Minchul dari hidup Haisu dan mengambil tempatnya di sisi Haisu. Taeha nggak peduli jika Haisu berakhir membencinya suatu hari nanti, karena yang terpenting baginya adalah melihat Haisu hidup bahagia, dan dia yang akan memberikan kebahagiaan tersebut. Taeha ini sebenarnya red flag banget nggak sih kalau di dunia nyata? Dia udah nguntit Haisu bertahun-tahun. Walau nggak bisa dipungkiri, Taeha juga selalu bantuin dan jagain Haisu sih. Gimana menurut kalian? Taeha ini bisa dibilang red flag atau green forest banget? Share pendapat kalian di kolom komentar. Like and subscribe kalau kamu pengen tahu kelanjutannya.